Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pada materi kita, pada mata kuliah kita, entrepreneurship untuk kelas manajemen pendidikan, kelas C, kita akan melanjutkan materi kita tentang kewirausahaan, tentang financial plan. Untuk itu, saya berharap kepada teman-teman dapat menyimak materi ini dengan baik dan mengikuti perkuliahan secara baik. Dan semoga juga saudara-saudara selalu tetap dalam kondisi yang semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Semoga saudara-saudara bisa mendapatkan manfaat dari materi kita. Baik, selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Untuk itu, saya akan membagikan materi kita tentang financial plan. Jadi, ada materi yang sangat baik, sangat bagus yang dibuat oleh PLES ya. Ini dibuat oleh lembaga PLES. Itu berjudul tentang langkah-langkah membuat rencana keuangan, menjaga usaha sosial Anda dari masalah dana. Ini sangat bagus untuk materi financial plan ya, menurut saya. Jadi temanya adalah langkah-langkah membuat rencana keuangan, menjaga usaha sosial Anda dari masalah dana, mencari dan mengelola dana, merencanakan keuangan. Nah, ini ditulis dan diadaptasi oleh Calvin Marin, di mana terinspirasi dari Commonwealth Bank 2015, Step to Creating Financial Plan for Your Business. Nah, baik untuk itu, yang pertama adalah terkait dengan merencanakan keuangan atau financial plan. Jadi langkah-langkah membuat rencana keuangan. Jadi banyak bisnis yang gagal karena kurangnya perencanaan keuangan ataupun banyak bisnis yang gagal, langkah-langkah membuat rencana keuangan. Banyak bisnis yang gagal karena kurangnya perencanaan keuangan ataupun tipe bisnisnya, baik usaha sosial maupun komersial. Memiliki rencana keuangan yang baik adalah sesuatu yang wajib agar Anda terhindar dari masalah keuangan di masa yang akan datang. Membuat rencana keuangan tidaklah susah. Berikut langkah-langkah mudah untuk membuat rencana keuangan untuk usaha Anda. Nah, langkah-langkah berikut ini ada 5 langkah membuat rencana keuangan. Jadi yang pertama adalah hitung biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha saudara. Jadi coba hitung modal yang Anda butuhkan untuk memulai usaha sosial, usaha saudara. Jika Anda merasa modal yang tersedia belum cukup untuk menjalankan usaha, Anda dapat mencari sumber pendanaan lain. Nah, biaya pendirian usaha antara lain itu bisa Anda dapatkan. Maksud saya, biaya pendirian usaha itu antara lain pertama adalah biaya pendaftaran badan hukum untuk usaha saudara. Misalkan saudara membuat CV atau PT, nah itu tentu butuh biaya sedikit besar karena saudara akan berhubungan dengan notaris misalnya untuk legalitas formal dari usaha saudara. Nah, Anda perlu notaris untuk melegalkan usaha Anda. Biaya administrasi untuk pengurusan izin serta pengurusan NPWP. Kalau untuk NPWP ini sekarang mungkin tidak memiliki biaya, tetapi untuk pengurusan izin operasional, misalkan izin usaha, sekalipun bentuknya CV itu memerlukan biaya. Nah, yang kedua adalah biaya juga yang dikeluarkan ya saat mendirikan usaha adalah biaya pembelian perlengkapan awal. Anda perlu membedakan antara perlengkapan habis pakai dan tidak habis pakai. Misalnya Anda membeli pulpen, kertas, buku, dan tinta, printer untuk kegiatan usaha. Maka Anda harus mencatat pengeluaran ini perlengkapan habis pakai. Sedangkan untuk perlengkapan tidak habis pakai, misalnya printer, TV, meja, dan kursi. Jadi ini istilah dalam akuntansi ya, bahwa yang dimaksud dengan bahan habis pakai itu dia masa penggunaannya sangat cepat ya selesai. Misalkan kayak kertas itu kan habis pakai, dia habis dipakai ya.
buku. Nah, itu waktunya tidak lama. Sedangkan bahan habis pakai bentuknya seperti printer, mesin. Nah, itu kan dia bahan atau ya tidak habis pakai yang penggunaannya dalam waktu jangka yang sangat panjang seperti itu. Misalkan dibedakan bentuknya seperti itu. Nah, untuk pembelian faktor produksi awal. Nah, biaya juga yang dikeluarkan ketiga adalah biaya pembelian faktor produksi awal. Jadi faktor produksi diantaranya itu SDM, barang produksi habis pakai, mesin-mesin dan lainnya. Misalnya jika memiliki usaha konveksi baju, maka Anda harus mencatat beberapa uang yang dipakai untuk membeli mesin-mesinnya, membeli kainnya untuk dibordir dan menggaji tim Anda untuk pertama kalinya. Jadi sini ada gaji karyawan kalau misalkan yang buat usaha konveksi ya atau usaha tenun. Nah, itu memerlukan biaya mesin, biaya tenaga kerja. Nah, itu biaya-biaya yang biasa diperlukan. Nah, lantas bagaimana dari beberapa biaya tadi, langkah-langkah membuat rencana keuangan jika posisinya kita dalam mendirikan usaha, sekalipun sederhana. Nah, 5 langkah untuk membuat rencana keuangan ya. Yang pertama adalah perkirakan keuntungan dan kerugian usaha Anda. Nah, perkiraan penjualan dan pengeluaran usaha Anda untuk masa operasi 12 bulan ke depan. Nah, berikut cara menghitungnya. Bandingkan potensi pendapatan dan penjualan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Anda akan mencatat pendapatan setiap bulan selama setahun, kemudian juga mencatat biaya-biaya lainnya. Di akhir bulan, Anda akan melihat berapa keuntungan yang diperoleh dan data ini dicatatkan selama 12 bulan. Di akhir tahun, Anda dapat memprediksikan keuntungan bersih yang akan didapat selama 1 tahun. Itu yang pertama. Jadi saudara harus bisa mengkalkulasi kira-kira keuntungan saya berapa ya kalau saya jual ini selama 1 tahun minimal begitu, minimal penjualan. Dan berapa kira-kira biaya yang saya akan keluarkan jika saya berdagang atau menjual barang ini. Nah, itu saudara harus bisa mengkalkulasi, mengkira-kirakan lah. Nah, berikut juga adalah hitung besar presentasi keuntungan yang diinginkan dan mencoba model penentuan harga. Dengan mencatatkan segala biaya produksi, Anda dapat memperkirakan berapa persen keuntungan yang diambil. Semua akan lebih mudah bila Anda mencatatkannya dalam satu jurnal rencana keuangan. Jadi, saudara bisa membuat presentasi kira-kira berapa sih kisaran keuntungan, presentasi keuntungan yang saya ingin dapatkan gitu. Nah, berapa harganya yang saya akan keluarkan agar bisa bersaing dengan produk sejenis agar bisa kompetitif. Nah, seperti itu harus saudara bisa menghitungnya atau mengkalkulasinya di awal ya. Agar ketika terjun membuat usaha, Anda saudara sudah memiliki perencanaan yang matang. Yang ketiga adalah perkirakan arus kas usaha sosial Anda. Jadi arus kas adalah unsur yang paling penting dalam perencanaan keuangan. Saat membuat perkiraan arus kas, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, usaha baru itu perlu seringkali dia memerlukan dana untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Biasanya usaha baru perlu dana yang lebih besar untuk membeli perlengkapan. Apabila kebutuhan Anda tiba-tiba menjadi sangat banyak, maka Anda harus pintar mengatur arus kas. Arus kas di sini maksudnya adalah uang. Jika keliru, bisa-bisa Anda tidak memiliki uang kas di tangan untuk produksi barang. Jadi sangat penting ya berapa kemampuan saudara dalam hal ini kemampuan di sini adalah uang saudara dalam memulai atau membangun usaha saudara, karena kan banyak yang dibeli, banyak yang dibutuhkan. Nah, itu memerlukan kalkulasi hitung-hitungan keuangan yang sangat rinci agar saudara tidak kelabakan ataupun saudara kehabisan modal di awal belum selesai atau belum jadi usahanya, tetapi modal sudah habis. Nah, yang kayak begitu itu harus diperhitungkan, karena bisa jadi nanti saudara belum apa-apa sudah menyerah duluan. Nah, maka perlunya perencanaan keuangan. Nah, yang berikutnya juga adalah ada kemungkinan konsumen atau pelanggan akan mengutang. Jadi harus diperhitungkan juga seperti itu.
Jadi tidak semua pelanggan itu membayar secara kontan. Nah, sistem kredit sudah menjadi hal yang umum bagi sistem pembayaran sekarang. Hal ini akan mempengaruhi arus kas pemasukan menjadi berkurang. Terlebih bila Anda harus membayar supplier dengan segera, yang artinya Anda harus mengeluarkan biaya besar di awal, maka pintar-pintarlah mengaturnya sehingga Anda bisa tetap memegang uang kas. Jadi, Anda harus memperhitungkan juga bahwa bisa jadi pelanggan saya ini memiliki utang. Nah, itu akan menjadi piutang bagi saudara. Nah, bisa jadi juga piutang itu bisa menjadi piutang tak tertagih karena mungkin konsumen saudara tidak mampu lagi melunasi utangnya. Nah, maka diperlukan perencanaan keuangan yang sangat baik. Karena bisa jadi jangan sampai, waduh, itu ketika supplier kita, distributor usaha kita menagih, maka diperlukan anggaran. Makanya ketika memulai usaha, dana lebih itu diperlukan, disimpan. Karena jangan sampai tiba-tiba ada supplier yang kemudian harus dibayar segera, maka saudara harus membayarnya. Maka dari itu, uang di tangan itu tidak boleh habis, dia harus selalu ada agar hal-hal seperti itu harus bisa diantisipasi agar menjaga kepercayaan dari distributor atau penyuplai dari usaha kita. Nah, yang berikutnya juga adalah perbedaan pencatatan arus kas sangat mungkin terjadi. Jika terjadi perbedaan pencatatan, jangan panik, coba telusuri lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi, lalu perbaiki segera. Nah, di sini adalah maksudnya di sini adalah di mana kita sudah menggunakan pencatatan keuangan dalam bentuk akuntansi ya. Jadi mungkin karena kita salah catat atau yang tadinya piutangnya segini, ternyata kita catat lebih tinggi atau piutangnya lebih rendah. Nah, kita catatnya lebih tinggi seperti itu karena bisa jadi juga kita mengalami kehilafan dalam melakukan pencatatan keuangan. Nah, berikutnya juga adalah keempat itu perkirakan neraca keuangan usaha Anda. Jika tentukan perkiraan keuangan usaha Anda untuk operasional selama 12 bulan ke depan berdasarkan hal berikut. Yang pertama adalah pembelian yang dilakukan dan biaya pendirian usaha sosial. Nah, pada rencana pertama, berapa modal yang Anda telah belanjakan? Itu harus dihitung pertama. Berapa uang yang keluar? Apakah Anda jadi membeli mesin atau alat-alat dari yang direncanakan di awal tahun? Uangku ini berapa? Bisa membeli kah tidak ini alat dan mesin? Berapa persen serapan modal tersebut? Apakah modal saya ini kira-kira sudah seberapa persen ya? Apakah 80%, 70%? Nah, Anda juga harus diperhatikan bahwa nilai aset akan berkurang setiap tahun. Nilai aset sini misalnya kan kita punya kendaraan, kita punya peralatan kantor, nah yang sifatnya berbentuk yang masa gunanya itu sangat lama misalnya. Misalnya Anda membeli mobil untuk keperluan usaha, maka harganya akan turun dari tahun ke tahun. Nah, itu karena di sini ada penyusutan, yakni penyusutan nilai barang seperti itu. Nah, ini harus Anda hitung dalam sebelum Anda merencanakan usaha. Hasil berikutnya adalah hasil dari laporan arus kas. Jadi, pada langkah ketiga, Anda dapat mengetahui jumlah utang dan piutang di tahun tersebut. Data ini dapat menjadi gambaran berapa uang kas yang ada di tangan dan berapa jumlah aset keseluruhan usaha Anda. Nah, maka di sini adalah pentingnya pencatatan akuntansi agar saudara bisa melihat bagaimana pergerakan neraca keuangan, neraca dari perusahaan saudara. Misalnya utangnya lebih banyak daripada dalam hal ini maksud saya utang dari para konsumen saudara itu utangnya banyak. Nah, untuk juga utang dari sisi saudara kepada supplier saudara, nah jangan sampai juga banyak, sementara piutang yang ada dari saudara kepada konsumen saudara tidak sebanding dengan utang yang saudara yang jatuh tempo. Maka uang di tangan itu tidak boleh habis, selalu harus diperkirakan. Nah, bagaimana cara melihat jumlah aset kita, bagaimana pergerakan keuangan, posisi keuangan perusahaan saudara, maka di situ bisa dilihat dari sisi neraca.
Nah, fungsi neraca itu agar saudara bisa mengetahui kondisi kondisi perusahaan saudara, baik itu berapa asetnya, berapa aset lancarnya, berapa kasnya, berapa kewajiban saudara. Dalam hal ini adalah jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini adalah utang, berapa bunganya, nah berapa modal saudara yang saudara miliki, total keseluruhan aset saudara, baik itu melibatkan kewajiban maupun modal dari sisi aset sendiri. Nah, hal-hal seperti itu harus saudara catat agar perencanaan keuangan saudara tertata rapi dan bisa terhindar dari kegagalan dalam menjalankan ataupun memulai bisnis saudara. Nah, langkah kelima adalah perkiraan balik modal. Jadi setelah menghitung biayanya tetapnya, misalnya berapa semua biayanya saya perlukan, Anda dapat menghitung berapa banyak pemasukan yang dibutuhkan agar dapat balik modal. Nah, jika Anda telah menentukan harga, maka perhitungkan pemasukan yang lebih mudah. Soalnya dapat dihitung berdasarkan hasil penjualan. Pendekatan itu yang bisa digunakan untuk memprediksi penjualan itu di antara lain. Misalnya ya, yang ini jadi kira-kira kalau berapa tahun nih kira-kira modal saya akan kembali nih. Misalnya keuntungan saya adalah dalam satu hari adalah 1 juta. Nah, kira-kira dalam 1 bulan itu 31 juta ya, itu perkiraannya. Nah, modal dari saudara membuka usaha misalkan membutuhkan dana 300 juta. Nah, 300 juta itu ketika saudara hitung, maka dari sisi keuntungan bersih, maka saudara akan balik modal itu dalam waktu 10 bulan. Nah, seperti itu maksudnya. Jika lebih kecil lagi daripada itu, maka tentu tempo atau waktu yang diperlukan untuk balik modalnya lebih lama lagi. Nah, pentingnya juga dari situ, kira harganya segini, modal yang saya perlukan untuk sebuat begini. Nah, berapa perkiraan atau kisaran keuntungan yang saya inginkan dari harga barang yang akan saya jual. Nah, harga barang yang saudara jual itu akan menentukan berapa besar presentasi keuntungan saudara, dan presentasi keuntungan saudara akan menentukan seberapa lama perkiraan balik modal awal saudara dalam memulai usaha akan kembali. Nah, untuk itu, misalnya beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memprediksi penjualan, diantaranya untuk industri jasa yang melakukan industri yang bergerak di bidang jasa itu dia menetapkan batas berdasarkan rata-rata waktu kerja per minggu. Nah, itu juga bisa, misalkan ini adalah perusahaan jasa, nah tentukan yang situ gaji kan hanya dari sisi karyawan dan fasilitas yang digunakan. Nah, kira-kira dengan berapa jam kerja yang dikeluarkan oleh karyawan dan dengan margin keuntungan, margin bayaran tertentu berapa yang akan dihasilkan. Nah, itu saudara bisa hitung. Nah, untuk bisnis lainnya dia menentukan besar pasar yang ada, lalu melihat pangsa pasar yang dikuasai untuk melihat potensi penjualan. Nah, kira-kira ketika saya terjun di lapangan, nah berapa pangsa pasar atau seberapa kekuasaan saya di pasar, misalkan 100% ya dalam satu wilayah. Nah, dalam suatu wilayah pasar, nah berapa persen produk saudara menguasai pasar yang ada tersebut, misalkan 60%, 40%. Nah, itu namanya segmentasi ya. Nah, disegmentasikan. Nah, untuk bersiap dengan berbagai perkiraan berdasarkan situasi terbaik dan terburuk serta situasi rata-rata. Nah, pentingnya juga saudara memperkirakan kira-kira kalau lagi jangan hanya bagus-bagusnya atau suksesnya, karena memulai usaha itu kan biasanya dia tidak langsung untung satu kali, bisa jadi juga karena dia berjalan kayak siput, mungkin karena dia hanya mampu bertahan. Nah, kondisi-kondisi terburuk itu harus diperhitungkan dalam menjalankan usaha saudara. Misalkan, wah ini lagi penjualannya lagi tidak bagus, nah itu harus diperkirakan. Dikira stagnan, nah seperti apa? Nah, itu harus diperkirakan, harus saudara menghitungnya dalam perencanaan keuangan. Pentingnya di perencanaan keuangan awal.
Yang berikutnya adalah tuliskan asumsi Anda dan alasannya. Kemudian coba dan perbarui terus berdasarkan pengetahuan dan peningkatan usaha Anda. Nah, jika dalam menjalankan usaha saudara, ketika mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka saudara dapat memperbarui strategi saudara, bisa memperbarui cara yang digunakan dalam pemasaran produk saudara. Nah, bagaimana cara usaha saudara agar meningkat? Nah, itu saudara harus hitung dan kalkulasi dalam melakukan rencana keuangan. Baik, itu saja materi kuliah kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.